Oke, mari kita mulai. Kita mulai dari nomor satu, ya. Kita mulai dari nomor satu. Nomor satu itu dibahas semua, tapi yang D-nya enggak. Oke, kita lihat dulu. Satu ABC dulu ya. Hmm, Nomor satu, ini pemanasan. Sebenarnya ini semua soal konsep. Soal telah konsep ini kayak cuma kalau ketemu integral ini, kamu pakai metode apa? Kayak gitu ya. Kalau kamu ketemu integral ini, kamu pakai metode apa? Tapi kalau nanti di soal-soal selanjutnya kita akan coba bereskan sampai ujung gitu ya. Jadi ini kita cuman bagaimana caranya menyederhanakan integral di nomor satu ya. Untuk nomor 1A. Nah, di sini kita punya integral dari X dikali akar X kuadrat plus 7 dx. Pemisalannya tentunya ini semoga kebayang teman-teman. Pemisalannya yang enak adalah kita misalkan ini di dalam akarnya. U-nya X kuadrat plus 7, maka kita akan peroleh du-nya adalah 2 kali x dx. Dan di sini kita punya integralnya ada x dx di sini. Makanya sudah menuju cocok ya gitu ya. Nah, agar cocok kita coba cari tahu x dx-nya harus sama dengan apa. Di sini x dx-nya harus sama dengan setengah du ya, setengah du. Maka dari itu integral kita integral x akar x kuadrat plus 7 dx itu akan sama dengan integral x dx berubah jadi setengah du. Nah, si du, ya kalau ada diferensial gitu, taruhnya di belakang gitu ya. Lalu akar x kuadrat per 7 ya berarti akar u. Nah, gitu ya. Jadi setengah akar u d. Ya, ini bisa dilanjutkan sendiri. Ya, integral. Sudah jauh lebih gampang. Oke, itu 1A. Seperti biasa ya, kalau teman-teman lupa ya, kalau mau nanya langsung aja ngomong, potong aja nggak apa-apa. Kalau saya lagi kejelasin, bingung, tanya langsung ya. Oke. 1B, integral parsial. Nah, di sini kan kita punya integral x dikali e pangkat x dx. Sebenarnya integral parsial itu biasanya dipakai kalau kita ketemu perkalian dari dua fungsi tapi nggak nyambung gitu ya fungsinya. Misalkan dalam kasus ini contohnya yang satu fungsi x doang, gitu, fungsi linier, yang satu fungsi eksponen gitu, nggak nyambung. Maksudnya dalam artian di sini nggak nyambung itu si fungsi yang satunya bukan turunan dari fungsi yang sebelahnya. Kan biasanya kalau nyambung itu seperti kayak nomor 1A, itu kan nyambung kan sebenarnya. Karena kita bisa melakukan substitusi. Jadi ketika kita buntu gitu ya, substitusinya, mungkin alternatif cara lainnya adalah integral parsial. Gitu ya. Di sini terkadang banyak juga dari teman-teman bingung juga ya, kayak misalin U-nya yang kayak gimana gitu ya. Yang mana kalau kebalik apa yang terjadi? Jadi sebenarnya kalau dalam integral, kalau misalnya kamu salah substitusi atau kebalik gitu, kalau integral parsial kan kamu harus misalin U sama dv-nya. Kalau kebalik, ya paling buntu gitu. Kalau nggak buntu, integralnya jadi tambah ribet. Itu udah sinyal-sinyal bahwa kamu salah gitu misalkan. Ya tentunya setelah kamu nerima sinyal itu ya kamu harus sadar ya, oh oke, ini pemisalan saya salah, saya harus cari pemisalan lain, dicoba lagi. Makanya cara hmm, paling awamnya adalah ya memang coba-coba gitu, sebenarnya pemisalan. Cuma kalau prioritas untuk U dan DV biasanya saya pakai ILATE. Nah, ILATE mungkin ada teman-teman yang sudah pernah dengar. Kalau saya pakai pemisalannya U, saya mengikuti prioritasnya ini. I-nya itu inverse trigonometri, L-nya fungsi logaritma, A-nya fungsi aljabar. Fungsi aljabar itu yang kayak polinom atau fungsi akar, itu fungsi aljabar ya. T-nya fungsi trigonometri, dan E-nya fungsi eksponensial. Nah, di sini tentunya kita akan memisalkan U dan dv-nya gitu ya. Atau kalau nggak salah, kalau di kuliah Pak Warsoma nulisnya gini ya, integral UV
V aksen dx sama dengan UV min integral V U aksen dx gitu ya. Nah, ini sama aja kalau kita sudah ingat dulu ya, di semester sebelumnya. V aksen dx ini kan bisa ditulis sebagai dv. Ini artinya diferensial dari fungsi V. Sedangkan ini U aksen dx ini bisa ditulis du, ya, diferensial dari fungsi. Makanya kadang-kadang di beberapa referensi kita biasa menuliskannya sebagai integral U dv sama dengan UV min integral V du. Jadi langsung dituliskan satu paket sama diferensialnya. Dan ini dua hal yang sama gitu ya, dua hal yang sama. Dan saya akan pakai notasi ini ya, ada dv du-nya. Jadi untuk yang 1b, karena kita punya fungsi aljabar di sini x dan ini fungsi eksponensial, maka dari itu saya akan misalkan u-nya yang fungsi aljabar ya, prioritasnya kita baca yang paling atas dulu fungsi aljabar ya. Jadi di sini kita akan misalkan u-nya x dan dv-nya adalah e pangkat x dx. Maka kita akan punya du-nya adalah dx dan v-nya adalah integral dari e pangkat x dx, yaitu e pangkat x. Di sini tidak perlu kita tuliskan plus c-nya ya, kalau dalam pemisalan dv dan v. Maka dari itu, si integral kita, integral x dikali e pangkat x dx, ini akan menjadi u kali v, x kali e pangkat x, min integral v du, e pangkat x dx. Nah, udahlah, sisanya tinggal dilanjutkan sendiri. Gitu. Ya. Apa yang terjadi kalau kebalik? Misalkan kamu pilih u-nya e pangkat x, dv-nya x. Nanti integral yang di belakangnya malah jadi tambah ribet. Dan itu udah sinyal-sinyal bahwa oh ini tuh kamu salah gitu, kamu harus tukar gitu ya. Jadi misalkan kalau kamu lagi kuis atau ujian ternyata kebalik pemisalannya, kamu harus sadar sendiri gitu bahwa kok pemisalan saya bikin integralnya jadi tambah ribet gitu. Berarti ada yang salah gitu pemisalan itu ya. Itu untuk 1A dan B. Kak mau nanya Kak. Ya boleh. Jadi yang I latte ini buat yang U-nya ya, Kak? Buat U-nya, dv-nya sisanya. Dan ini cuma berlaku untuk perkalian dua fungsi. Kan ada beberapa integral tertentu juga harusnya udah dijelasin waktu kuliah. Kayak integral misal, contoh integral x gitu kan, ln x dx. Ini harus pakai integral parsial, tapi kan ini bukan perkalian dua fungsi gitu. Nah ini kan harusnya udah jauh lebih jelas ya, misalnya U-nya siapa, dv-nya. Ini yang saya biasa pakai kalau saya harus pakai integral parsial, tapi integralnya adalah perkalian dari dua buah fungsi. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan lain dulu mungkin? Belum ada? Kita lihat ke integral trigonometri 1C. Jadi di sini integral sin kuadrat x dikali cos pangkat 3x dx. Integral trigonometri ada 5 tipe ya kalau nggak salah di buku. Saya sendiri sih nggak hafal, jujur aja. Saya bukan orang yang jago ngapalin. Tapi kalau nggak jago ngapalin, setidaknya harus punya insting gitu. Jadi kalau ketemu integral yang sinus sama kosinus gitu, yang pangkatnya tertentu, saya setidaknya sudah punya insting bahwa kalau pangkatnya ganjil, saya harus ubah pakai sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Kalau pangkatnya genap semua, ini kan ada salah satu pangkat yang ganjil. Jadi saya harus pakai identitas. Kalau ada pangkat yang kalau semuanya pangkatnya genap, saya harus pakai identitas sudut ganda yang pakai kosinus 2x. Gitu ya. Ya, itu detailnya banyak. Kamu bisa baca sendiri di buku atau di catatan kamu. Harusnya sudah diajarkan semuanya power. Ya, harusnya sudah diajarkan. Tinggal dibaca ulang ya. Dalam kasus ini kita lihat bahwa ada pangkat ganjil di sini. Jadi saya harus pakai identitas sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Dengan cara saya pisahkan dulu satu buah kosinus x di sini, satu buah dari yang pangkat ganjil. Jadi sin
kuadrat X dikali cos pangkat 3X itu akan sama dengan sin kuadrat X dikali cos kuadrat X dikali cos X. Gitu. Maksud saya dipisahkan tuh kayak gitu. Dan sisanya, gitu kan, sisanya harusnya jadi pangkat genap dong. Gitu kan udah dikeluarin satu. Nah, si pangkat genapnya ini kamu ubah pakai 1 min sin kuadrat X. Dikali cos X. Makanya kita bisa melakukan pemisalan U-nya sin X. Maka saya akan punya du-nya menjadi cos X dx. Nah, itu idenya kenapa saya harus keluarin satu buah kosinusnya. Sehingga integral sin kuadrat X dikali cos pangkat 3X dx itu akan menjadi integral, lihat ini, U kuadrat dikali 1 min U kuadrat du. Nah, ini gampang integral ini. Ya, jadi jauh lebih gampang. Gitu ya, untuk 1C. Sejauh ini ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke nomor 1 yang lain. Ya, ini nomor 1 EFGH kita bahas semua. Yang 1E ini kan ceritanya substitusi yang mau kita lakukan adalah substitusi untuk menghilangkan tanda akar. Kalau di dalam tanda akar kamu adalah fungsi linier, fungsi pangkat paling tingginya pangkat 1, kamu langsung misalin aja itu segambreng-gambrengnya itu akar gitu ya. Dalam kasus ini U-nya akan saya coba misalkan akar pangkat 3 dari X min 3. Maka dari itu saya akan punya U pangkat 3 itu X kurang 3. Sehingga saya bisa punya X-nya adalah U pangkat 3 plus 3. Gitu ya. Nah, akibatnya saya akan punya dx, turunin gitu ya. Ini akan sama dengan 3U kuadrat du. Makanya integral yang belibet ini bisa diubah jadi integral tanpa akar gitu ya, tanpa ada akar-akaran. Ini jadi apa? Jadi integral dari X-nya U pangkat 3 plus 3, yang bawahnya kan U, gitu ya, dikali 3U kuadrat du. Kan dx-nya 3U kuadrat du. Ini bisa coret. Dan akhirnya kita punya integral dari 3U pangkat 4 ditambah 9U du. Jadi gampang banget. Ya, lanjutin sendiri. Oke. Nah, sekarang untuk yang F. Untuk yang F, ini sama, kita pengen melakukan substitusi tertentu agar si akarnya hilang. Tapi sekarang yang di dalamnya bukan fungsi linier. Yang di dalamnya tuh bentuk-bentuk khusus gitu ya, kayak angka kuadrat dikurangi X kuadrat, atau angka kuadrat tambah X kuadrat, dan lain-lain. Ya. Itu semua ada di buku. Pemisalan yang akan kita lakukan adalah pemisalan atau substitusi trigonometri. Ya, substitusi trigonometri. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa akar dari 4 min X kuadrat, ini bentuknya adalah A kuadrat min X kuadrat dengan A-nya 2, gitu ya. Nah, di sini pemisalan yang akan kita lakukan adalah pemisalan X sama dengan A sin T. Dengan T-nya harus dibatasi dari min pi per 2 sampai pi per 2. Ya. Kenapa harus dibatasi? Agar kita punya inverse. Agar kita punya inverse dari si fungsi sinusnya. Gitu ya, kita harus punya inverse-nya. Dan akhirnya di sini kita bisa lakukan pemisalan apa jadinya? Ini 2 sin T gitu ya. Tentunya dengan batas T yang sudah ada, yaitu min pi per 2 sampai pi per 2 selang tutup. Sehingga yang saya akan punya dx-nya akan menjadi 2 cos T dt. Sehingga integral akar 4 min X kuadrat dx ini akan berubah menjadi apa? Integral akar 4 min X kuadrat, berarti 4 sin kuadrat T. Gitu ya. Dikali dx-nya 2 cos dt. Kotret sedikit, boleh. Ini akar 4 min 4 sin kuadrat T. Ini 4-nya keluar, jadi akar 4, 2. Sisanya apa?
1 min sin kuadrat T. Oh, ini kan kosinus kuadrat T. Ini jadi 2 cos T, gitu ya. Ini kotretan kita, maka dari itu integralnya sisanya jadi apa? 4 cos kuadrat T, gitu ya. Dah, gampang. Ingat pangkat genap ya. Pangkat genap berarti kamu ubah jadi pakai identitas sudut ganda. Identitas sudut ganda. Sip. Oke. E dan F. Ada pertanyaan dulu nggak? E dan F. Pak, Ya. Pak, itu kita harus mimpi per 2 sampai V per 2 doang ya? Atau bisa misalnya mimpi sampai V? Ya. Pemisalan T ini kan digunakan agar sinus kita punya inverse. Sekarang pertanyaannya saya balik, emang sinusnya bakal punya inverse nggak kalau selangnya dari min pi sampai pi gitu misalkan? Menurut kamu punya inverse? Ini bahan tahun lalu, bab 6. Maaf Kak, saya udah lupa. Udah lupa? Wah, luar biasa. Semoga nanti belajar bab 8 nggak lupa bab 7-nya. Ini bab 6 soalnya. Benar-benar bulan Desember harusnya kali. Syarat fungsi punya inverse, dia harus satu-satu. Oke? Dia harus satu-satu. Cuma, karena kita ngobrolin fungsi yang ramah lingkungan, baik-baik saja, nggak yang aneh-aneh, fungsi yang kontinu, punya turunan, dan lain-lain, udah sangat-sangat enak gitu. Makanya kita tinggal mengecek kemonotonan fungsinya. Kalau si fungsinya monotonnya selalu naik atau selalu turun, pasti dia satu-satu. Kalau dia satu-satu, pasti dia punya inverse. Nah, sekarang obrolannya adalah kamu pengen ngubah batas T ini menjadi min pi sampai pi tadi ya permintaan. Nah, sekarang pertanyaan saya, sinus T dari min pi sampai pi, apakah dia satu-satu atau enggak? Enggak. Karena dia ada yang turun, ada yang naik. Kalau dia pengen satu-satu, dia pengennya monotonnya naik terus atau enggak turun terus. Enggak boleh diubah-ubah di selang itu. Sedangkan kalau kita batasi dari min pi per 2 sampai pi per 2, dia akan selalu naik. Ini kan definisi sinus inverse yang sudah kamu pelajari waktu bab sebelumnya. Benar-benar bab sebelumnya saya nggak ngomongin bab 0, ini bab 6. Bab 6 baru banget semester 1 akhir. Ya. Ya, tolonglah jangan langsung dilupakan, saya jadi sedih soalnya. Ya, jadi ini pemisalan selang ini sangat penting, nggak boleh diacak-acak. Nggak boleh diacak-acak ya. Ya kalau lupa buka bukunya. Kalau lupa buka bukunya. Terima kasih Pak. Ya, ada pertanyaan lain lagi? Ada. Sekarang kita lihat pecahan parsial ya, dekomposisi pecahan parsial. Yang G dulu, dekomposisi pecahan parsial itu biasa dilakukan untuk integral fungsi rasional. Fungsi rasional. Fungsi rasional itu apa? Fungsi rasional itu adalah fungsi yang diperoleh dari pembagian dua polinom. Pembagian dua polinom. Nah, kalau polinom biasanya kita ngobrolin derajat paling tingginya gitu ya, atau pangkat paling tinggi. Pangkat paling tinggi. Ada dua kejadian di sini. Kalau pangkat paling tinggi di pembilang lebih gede atau sama dengan di penyebut, kita harus pakai pembagian panjang. Kita harus pakai pembagian panjang. Pembagian panjang kayak gimana yang kayak waktu SMA? Wah ini, saya nanya bab 6 udah lupa, SMA gimana? Ngeri juga ya. Ya nantilah saya praktekin. Tapi kalau pangkat tertinggi di pembilangnya sudah lebih kecil dari pangkat tertinggi di penyebutnya, kita baru bisa pakai dekomposisi pecahan parsial. Dekomposisi pecahan parsial kayak gimana? Harusnya sudah ada di kuliah.
Nah, kalau ini nggak boleh lupa. Baru banget harusnya, belum ganti tahun. Nah, nanti saya praktekin juga. Jadi yang kasus yang pertama itu kasus di mana pangkat tertinggi di pembilangnya itu lebih gede dari penyebut. Kalau yang H itu kasus di mana pangkat tertinggi di pembilangnya lebih kecil. Nah, ini saya mau praktekin dua-duanya. Jadi kalau misalkan di yang G, saya harus melakukan pembagian panjang. Jadi saya harus bagi X kuadrat plus 1 dengan X min 1. Saya harus melakukan pembagian panjang. Jadi saya harus habiskan dulu X kuadratnya dengan saya kalikan X. Saya akan punya X kuadrat min 1 di sini. Sisanya, X kuadrat min X maksud saya. Sisanya adalah X plus 1. Kalau gitu saya turun dulu sedikit. Nah, saya harus kalikan dia dengan 1 agar habis X-nya. Jadi ini X plus 1 saya kurangi X min 1. Jadi menyisakan 2. Ya. Maka dari itu si X kuadrat plus 1 dibagi X min 1 ini bisa dituliskan sebagai hasil bagi ditambah sisa bagi dibagi pembaginya. Maka dari itu integral dari X kuadrat plus 1 dibagi X min 1 dx ya sangat-sangat gampang kalau gitu. Tinggal kita hitung integral dari X plus 1 ditambah 2 per X min 1 dx. Ini gampang banget integral polinom. Ini juga gampang integralnya jadi ln sesuatu. Ya, lanjutkan semua. Ya gitu ya kalau ada pembagian. Kalau pangkat tertinggi di pembilangnya lebih gede dari penyebut atau sama dengan. Ya, kamu harus lakukan pembagian panjang. Sekarang kalau misalkan pangkat tertingginya lebih kecil. Ini 5x min 5 dibagi X kuadrat min X min 6. Nah, di sini kita harus melakukan pengecekan dulu di penyebutnya. Kita harus coba faktorkan sebisa kita. Kalau nggak bisa difaktorin karena definit positif atau definit negatif, dibiarkan. Tapi kita harus selalu memfaktorkan ke bentuk yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Di sini X kuadrat min X min 6 bisa kita faktorkan. Jadi X min 3 dikali X plus 2. Ya. Nah, dekomposisi pecahan parsial adalah kita akan menuliskan dia sebagai penjumlahan dari suku-suku penyebutnya. Jadi di sini ada X min 3, X plus 2. Cuma si pembilangnya kita nggak tahu. Kita tulis aja ini konstan A dan B. Ya. Tugas kita adalah mencari A dan B. Ya, caranya gimana? Caranya ya kita samain penyebut lagi gitu. Jadi kayak bolak-balik ngerjainnya. Hasilnya adalah ini di pembilangnya A dikali X plus 2 ditambah B dikali X min 3. Nah, kita lihat kecocokan antara ini dengan ini, khususnya di pembilangnya. Jadi saya punya kesamaan bahwa 5x min 5 itu sama dengan A dikali X plus 2 ditambah B dikali X min 3. Dan ini berlaku untuk setiap X loh. Jadi intinya apa sih? Bagusnya apa kalau berlaku untuk setiap X? Ya kamu mau substitusi X berapapun itu pasti benar. Itu pasti benar kalau X-nya berapapun kamu substitusi. Oh, kalau gitu saya gampang nyari A dan B-nya. Ya saya substitusi nilai X yang membuat salah satu suku jadi 0. Nah, kalau saya substitusi X-nya min 2, saya membuat ini jadi apa? A dikali min 2 tambah 2, ya A kali 0, habis. Meninggal ini. Tapi si ruas kirinya apa? 5 kali min 2, min 10. Min 10 kurang 5, 15. Tapi di ruas kanannya, yang ada suku A-nya udah meninggal. Sisanya ini. Min 2 kurang 3, min 5. Min 5 kali B. Ya udah min 5B. Tahuan B-nya gampang. Nah, satu lagi, kalau saya pilih X yang membuat si ini meninggal, ya X-nya sama dengan 3, gitu, si pembuat nolnya. Sisanya jadi apa? Ini 15 kurang 5, 10. Ini 5A. Jadi ketahuan A-nya 2. Udah dong. Jadi sekarang si integral ini bisa dituliskan sebagai integral dari
2 per X min 3 ditambah 3 per X plus 2 dx. Ini jauh lebih gampang integralkan. Ya. Seperti itu. Untuk 1G dan H, ini dekomposisi pecahan parsial. Oke, ada pertanyaan dulu untuk nomor 1? Ya, nggak ada. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, sekarang kita mulai menyelesaikan integralnya ya, sampai ujung. Kalau saya nggak males. Kita cobain nomor 2 dulu. Nomor 2 ini cuma substitusi standar, substitusi biasa saja, nggak yang wow, nggak yang luar biasa. Kalau menurut saya sih itu juga biasa aja. Kita coba ngerjain yang nomor 2B sama G. Nah, untuk nomor 2B kita akan lakukan pemisalan U-nya E pangkat 2T plus 3. Kenapa? Karena kita akan punya DU kita adalah, hati-hati aturan rantai, 2 dikali E pangkat 2T dt. Oh, iya. E pangkat 2T dt-nya sudah ada di sini. Maka dari itu kita bisa tuliskan E pangkat 2T dt itu sama dengan setengah DU. Sehingga integral yang kita sudah punya, ini akan berubah menjadi integral setengah DU dikali 1/U ya. Gampang sekali, ini adalah setengah ln mutlak U plus C. Balikin lagi, jangan lupa balikin lagi ke variabel originalnya. Karena E pangkat 2T plus 3 itu selalu positif untuk setiap bilangan real T, maka dari itu mutlaknya saya buang aja. Dan ini hasil akhir. Ya, itu untuk 2B. Dan untuk 2G, hati-hati setiap kamu melakukan substitusi, apapun itu substitusinya, kalau integralnya integral tentu, ya harus diubah batasnya. Nggak boleh sama. Kecuali kebetulan sama, ya. Setelah disubstitusi, oh iya, batasnya sama. Tapi harus diubah mengikuti variabel yang kamu punya. Nah, dalam kasus ini saya akan memanfaatkan fakta yang saya pinjam lagi. Sekali lagi, mohon maaf, saya pinjam di bab 6, bab paling terakhir di semester lalu, bahwa integral dari 1/1 tambah U kuadrat DU itu adalah tangen inverse U plus C. Nah, di sini saya mau kotret dulu sedikit, jadi bahwa 1 tambah 9 plus 4X kuadrat, itu saya pengen buat substitusinya yang kayak gimana ya, biar jadi 1/1 tambah U kuadrat. Caranya, ini ganggu banget 9-nya, saya coba ubah jadi 1 dengan cara saya bagi kedua ruas pembilang sama penyebut dengan 9. Saya akan punya 1/9 dikali 1/1 tambah 4X kuadrat per 9. Dan ini saya bisa tuliskan sebagai 1/9 dikali 1/1 tambah 2X per 3 yang dikuadratkan. Maka dari itu sudah ketebak pemisalannya di sini adalah U-nya adalah 2/3X atau 2, ya ini saya tulis 2/3X. Nah, maka saya punya DU kita adalah 2/3 dikali dx ya. Sehingga integral kita, integral dari 0 sampai 3/2 dari 1/9 tambah 4x kuadrat dx, itu bisa dituliskan sebagai 1/9-nya saya keluarin dulu. Integral 0 sampai 3/2 dari 1/1 tambah 2/3 x kuadratnya di luar kubu dx. Sekarang mari kita ganti, kita substitusi. Integral dari 1/1 tambah U kuadrat kali dx-nya berarti 3/2 du ya. 3/2 du. Batasnya, oke, sekarang kita lihat. Kalau x-nya 0, U-nya 2/3 dikali 0. 0. Kalau x-nya 3/2, U-nya 2/3 dikali 3/2, 1. Ya. Ini 1/9 kali 3/2, 1/6.
Integral 1/1 tambah U kuadrat, ini tadi, tangen inverse U. Masukin 0 sama 1. Tangan inverse 0, 0. Tangan inverse 1, pi per 4. Ya udah, 1/6 kali pi per 4. Ya. Berapa? Pi per 24 ya, kalau saya nggak salah ngitung. Ya. Kayak gitu. Oke, itu nomor 2. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Mari kita lanjut ke nomor 3. Ya, ini versi yang nggak ada rumusnya gitu ya. Maksudnya nggak ada rumus fungsinya. Jadi dikasih, ya saya tahu integral 0 sampai 8 fx dx itu 5, saya pengen hitung integral itu. Ya, pemisalannya, oh sorry, saya baru ingat ada beberapa ralat. Ini ada typo di nomor 2, ini harusnya dx ya, bukan dt. Ini juga dx, bukan dt. Nah, oke. Ya, lanjut. Di sini pemisalannya, semoga teman-teman sudah cukup jelas dengan pemisalannya. Di sini pemisalannya U-nya X pangkat 3. Maka saya akan punya DU-nya adalah 3X kuadrat DX yang mengakibatkan sepertiga DU-nya yang menjadi X kuadrat DX. Akibatnya saya punya integral 0 sampai 2 dari X kuadrat dikali F X pangkat 3 DX, itu sama dengan integral dari X kuadrat DX berubah jadi sepertiga DU. Lalu integralnya ini F dari U, gitu ya. Batas, oke. Kalau X-nya 0, U-nya 0 pangkat 3, 0. Kalau X-nya 2, U-nya 0, U-nya 2 pangkat 3, 8. Oke, kita tulis dulu, sepertiganya keluar dulu. Dan yang saya tahu bahwa integral itu kalau kita punya variabelnya apapun itu, dia namanya dummy variabel. Jadi nilai integralnya tidak akan terpengaruh oleh nama hurufnya, gitu ya. Jadi ini sama aja kalau saya nulis integral 0 sampai 8 fx dx. Gitu ya. Jadi kita akan punya sepertiga kali 5, yang adalah 5/3. Sangat-sangat gampang. Dan kita lihat nomor 4 sekarang, integral parsial. Oke. Yang mau kita lihat adalah 4E. Integral X dikali sekan kuadrat X dx. Kita lakukan integral parsial. Di sini kita akan misalkan U-nya adalah X, dan dv kita adalah sekan kuadrat X dx. Maka kita akan punya du-nya adalah dx, dan v kita adalah integral sekan kuadrat, itu tangan. Sehingga integral X dikali sekan kuadrat X dx itu akan menjadi UV dikurangi integral VD. Integral tangen X itu sendiri bisa dikerjakan dengan menggunakan cara yang ada di bab 6 lagi. Enggak sih, pakai substitusi sebenarnya. Kalau teman-teman yang lupa, kan ini integral sin X per cos X, dan kamu bisa lakukan pemisalan punya cos X. Gitu. Ya, bisa dilanjutkan sih. Ya. Harusnya ini hasilnya jadi apa sih? Minus ln ln cosinus. Minusnya ada. Ya, minus ln cos. Maka dari itu, hasil integral kita adalah min, jadi plus. Ln mutlak cos.
Ya, itu untuk nomor 4 ya. Kalau yang nomor 5 ini mirip kayak, ya mirip pakai integral parsial, tapi nggak ada rumusnya gitu ya, nggak ada rumus fungsi. Di sini kita akan lakukan pemisalan, U-nya adalah X, dan dv-nya adalah f aksen X dx, maka kita akan peroleh du-nya adalah dx, dan v kita adalah integral dari f aksen X dx, yaitu fx. Sehingga integral dari 0 sampai 2 untuk x dikali f aksen X dx, itu adalah, nah hati-hati ya, ini integral parsial tapi integral tentu. Berarti kita harus hitung ya u kali v itu kan x kali fx, langsung kita hitung di batasnya, dikurangi integral dengan batas yang sama vdu gitu ya, di fx dx. Ini kalau masukin 0 ya 0 kali f0 ya bodo amat 0. Masukin 2 ya 2 kali f2 gitu ya. Jadi 2 kali f2 dikurangi integral 0 sampai 2 fx dx. Ini harusnya sudah ada semua di informasinya. F2-nya 1, jadi 2 kali 1, 2. Integral F-nya 3. Jadi min 1 ya hasil. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Sip. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Oke. Nggak ada. Udah. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7 kita akan lihat nomor 7C dan H. Nah, nomor 7C harusnya sudah bisa diduga karena kamu sudah nonton nomor 1 tadi. Kalau ada pangkatnya ganjil, kita akan coba keluarkan satu buah suku yang ganjil itu, sisanya kita ubah gitu ya pakai identitas trigonometri. Yang sin kuadrat tambah cos kuadrat gitu ya. Jadi ini integral sin pangkat 6x dikali cos pangkat 3x dx, itu bisa ditulis sebagai integral sin pangkat 6x dikali cos kuadrat x dikali cos x. Si cos kuadrat saya ubah jadi 1 min sin kuadrat. Oke. Maka dari itu saya bisa lakukan pemisalan. U-nya adalah sin x. Maka saya akan punya du-nya akan menjadi cos x dx. Sehingga integralnya menjadi U pangkat 6 dikali 1 min U kuadrat. Sangat-sangat gampang. Integral U pangkat 6 kurang U pangkat 8 gitu ya. Yaitu U pangkat 7 per 7 dikurangi pangkat 9 per 9 plus C. Balikin. Sin pangkat 7x per 7 kurangi sin pangkat 9x per 9 plus C. Selesai. Ya. Itu nomor 7C. Nah, ada temennya. Ya, temennya itu kalau sin temennya sama cos, kalau tangen temennya sama sekan. Triknya cuma 2 kalau tangen sama sekan. Kalau kamu males ngapalin polanya ya, kayak, oh ketika ini genap, ini ganjil, ya pusing. Kalau misalkan jago ngapalin, silakan. Saya nggak jago ngapalin. Idenya cuma 2. Kamu bisa coba-coba kalau cuma 2 cara. Antara kamu keluarin sekan kuadrat, atau kamu keluarin sekan dikali tangen. Udah, itu yang kamu coba-coba. Sorry, sebentar. Oh. Ya, dalam kasus ini saya mau mencoba mengeluarkan sekan kuadrat. Ya. Kalau mau mencoba mengeluarkan sekan kuadrat, berarti saya nanti akan melakukan pemisalannya U-nya tangen X, agar turunannya jadi sekan kuadrat X dx. Nah, di sini integral sekan pangkat 4X kali tangen pangkat 6X dx,
Ini saya tulis jadi sekan kuadrat X tangen pangkat 6X kali sekan kuadrat X dx. Nah, si sekan kuadrat X yang tersisa di sini harus saya ubah jadi tangen kuadrat X. Dengan cara, ini berarti kalau sekan kuadrat X itu 1 tambah tangen kuadrat ya. 1 tambah tangen kuadrat. Nah, makanya saya bisa melakukan pemisalan U-nya tangen X. Maka saya akan punya DU kita menjadi sekan kuadrat X dx. Jadi integralnya jadi apa? Integral 1 tambah U kuadrat dikali U pangkat 6 DU. Udah, lanjutin sendiri lah. Kayak gini mah gampang. Jadi ya. Nah, tentunya masih banyak pola-pola lainnya yang bisa harus dicoba juga. Walaupun misalkan nggak di PR-in juga tetap harus kamu coba ya. Biar banyak latihan, jadi semakin dapat sense-nya tanpa perlu menghafal. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Kak, Ya. itu yang di baris kedua yang sekan kuadrat kenapa nggak ikut dijadiin 1 plus tan kuadrat? Nanti kamu mau misalinnya kayak gimana? Oh, berarti ntar kalau misalkan kita pas ngerjain, kita harus tahu dong, Kak, dari awal yang mau dimisalin apa. Iya, tadi sesuai dengan apa yang saya omongin. Kalau kamu nggak tahu apa yang kamu mau lakukan, kalau ketemu integral sekan sama tangen, pilihannya cuma 2. Kamu keluarin sekan kuadrat, atau kamu keluarin sekan dikali tangen. Udah pilihannya 2. Bener-bener kalau sekan sama tangen. Kalau kamu nggak mau ngapalin ya. Kalau kamu mau ngapalin, silahkan ada di buku. Harusnya Pak Warsono juga udah jelasin dong. Nggak mungkin Pak Warsono nggak nyontohin. Ada ini pasti. Bisa dilihat ulangan. Ya, ada pertanyaan lain? Ada. Lanjut nomor 8 ya. Sekarang kita mulai masuk ke yang tadi ya, substitusi tapi yang merasionalkan. Merasionalkan itu artinya menghilangkan tanda akar. Nah, ini kita mau nyobain dengan 8C. 8C, integral dari 0 sampai 1 untuk itu. Nah, di sini saya mau melakukan pemisalan. Ya, ini dalamnya yang sebenarnya ini kan nggak ditulis ya akarnya. Tapi sebenarnya yang ada akarnya kan yang pangkat pecahan ini ya. Itu kan akar sebenarnya. Dan di dalam akarnya itu fungsi linier. Kalau fungsi linier, alangkah enaknya kalau kita misalin segambreng-gambrengnya, misalin semuanya. Paling enak kalau fungsi linier. U-nya adalah, nah tapi di sini saya nggak mau terlalu segambreng-gambreng. Saya akan misalkan 1 min X pangkat sepertiganya doang. Mau pangkat 2/3 boleh nggak? Boleh. Boleh. Ini pemisalan ini udah saya pilih agar integralnya jadi rapi dan kalian lebih enak melanjutkannya nanti. Ya. Tapi kalau mau milih 1 min X-nya doang, boleh nggak? Boleh. Atau 1 min X pangkat 2/3-nya boleh nggak dimisalin U? Boleh. Gitu. Selama kamu nggak mentok ngerjainnya, dan jangan dipaksain, dan jangan pakai ilmu hitam yang nggak jelas gitu ya. Selama kamu mengerjakan dengan teori yang sudah ada dan valid, pemisalan apapun boleh. Nggak usah ngikutin punya saya. Saya cuma nyontohin 1-2 alternatif ya. Bukan berarti kalian semua harus ikutin jawaban saya, enggak. Oke? Jadi satu integral bisa banyak cara. Bisa banyak cara, bisa banyak pemisalan. Nah, di sini saya mau pakai pemisalan seperti ini. Akibatnya saya akan punya U pangkat 3 sama dengan 1 min X. Sehingga X-nya menjadi 1 min U pangkat 3. Maka
Saya akan punya dx-nya berarti menjadi min 3u kuadrat D. Berarti integral 0 sampai 1 dari x, 1 min x, pangkat 2/3 dx menjadi apa? Oke, kita intip dulu. Batas bawah. Kalau x-nya 0, u-nya 1 kurang 0 pangkat 1/3. 1. Kalau x-nya 1, u-nya 1 kurang 1. Ya udah 0 lah. Ya. Terus x-nya berubah jadi 1 min u pangkat 3. Terus 1 min x pangkat ini menjadi u kuadrat. Ya, jadi u kuadrat. dx-nya berubah menjadi minus 3u kuadrat kali du. Nah. Oke. Nah, di sini saya punya pengali negatif ya. Nah, ingat lagi di bab 4, sorry saya minjem lagi pengetahuan kamu di semester lalu. Kalau saya bisa ngaliin integral dengan bilangan negatif, artinya saya bisa boleh menukar selang pengintegralannya. Jadi integralnya sekarang berubah jadi 0 sampai 1, tapi saya nggak punya bilangan negatif. Udahlah, ini gampang lah, bisa diterusin sendiri. Harusnya bisa diterusin sendiri. Ini integral polinom biasa. Oke? Silakan. Ada pertanyaan dulu mungkin buat nomor 8? Oke. Sekarang kita lihat nomor 9. Pemisalan ini sama, kita pengen ngilangin tanda akarnya, tapi kita akan lakukan pemisalan trigonometri di sini. Karena bentuk di dalam akarnya ini sudah bukan fungsi linear. Oke. Di sini kita akan coba kerjain 9C. Nah, sekarang kita bisa lihat ini bentuknya adalah x kuadrat ditambah sesuatu kuadrat. Pemisalan yang akan kita lakukan adalah pemisalan X sama dengan A dikali tangen T. Tentunya dengan argumen yang sama seperti yang kita kerjakan waktu nomor 1, T-nya harus dibatasi agar dia punya inverse. Di sini pembatasan untuk tangen agar dia punya inverse adalah di min pi/2 sampai pi/2. Kebetulan sama, tapi selangnya selang buka. Maka dari itu, untuk nomor 9C, kita akan lakukan pemisalan X-nya adalah 2 tangen T. Dengan T yang sudah ada batasnya, min pi/2 sampai pi/2, maka saya akan punya dx kita akan menjadi apa nih? 2 sekan kuadrat T dt. Tapi di satu sisi tangen T-nya kita juga punya ya. Tangen T-nya adalah X/2 gitu ya. Nah, ini mungkin nanti kita akan perlukan. Maka dari itu integral kita X pangkat 3 dibagi akar X kuadrat tambah 4 dx, ini akan menjadi integral dalam T semuanya. Itu adalah integral dari apa nih? 8 tangen pangkat 3 gitu ya, dibagi akar 4 tangen kuadrat T tambah 4 dikali 2 sekan kuadrat T dt. Yang adalah, ini bagian penyebutnya bisa dikotret sendiri ya. 4-nya keluar, dikali akar tangen kuadrat T plus 1. Ini jadi sekan gitu ya. Akar dari sekan kuadrat T itu sekan T ya. Jadi saya langsung tuliskan aja. Integral 8 tangen pangkat 3T dibagi 2 sekan T dikali 2 sekan kuadrat T dt ya. Coret, coret. Sisanya apa? Integral 8-nya keluarin aja, ganggu. Tangen pangkat 3T dikali sekan T dt. Ketemu lagi bentuk yang kayak ginian lagi.
Pilihannya cuma dua. Kamu mau ngeluarin sekan kuadrat atau sekan tangan. Nah, tapi sekan kuadrat nggak bisa dikeluarin, kan cuma satu sekannya. Jadi kita pakai sekan tangan yang saya keluarin. Jadi 8 dikali integral tangan kuadrat T, sekan T, tangan T. Kenapa saya pengen ngeluarin sekan kali tangan? Nah, saya pengen melakukan substitusi sekan. U-nya sekan T. Agar DU-nya nanti jadi sekan T kali tangan TDT. Gitu. Idenya di situ. Berarti yang ini, sisanya, si tangan kuadratnya, harus saya ubah jadi sekan. Caranya, ya pakai identitas trigonometri ya. Jadi sekan kuadrat T min 1. Gitu ya. Dikali sekan T, dikali tangan T, dt. Berarti kita akan lakukan pemisalan U-nya sekan T. Maka kita akan punya DU-nya menjadi sekan T, tangan T, dt. Jadi integralnya sisanya apa? 8 integral U kuadrat min 1 DU. Gampang sekali. Jadi 8 dikali U pangkat 3/3 dikurangi U plus C. Balikin lagi ke variabel aslinya. 8 sekan pangkat 3T per 3 kurang sekan T plus C. Ini belum asli. Yang aslinya ada X-nya. Gimana nih? Oh, saya akan pakai fakta ini. Ya. Saya tulis ke atas sedikit. Nyempil-nyempil lah ya. Tangen T sama dengan X per 2. Saya gambar segitiga siku-siku yang sudut di sininya. Tangen itu artinya depan per samping. Depannya X, sampingnya 2. Pitagoras bisa dapatnya akar X kuadrat plus 4. Nah, dari sini bisa dicari sekan T-nya. Ya, sekan T kan 1 per cos T. 1 per cos T. Berarti miring per samping. Akar X kuadrat plus 4 per 2. Ya, itu sekan T. Kamu tinggal disubstitusi lah. Ya, substitusi deh. Tapi rapihin sendiri. Ini X kuadrat plus 4, pangkatnya jadi 3/2, dibagi, ini 2 pangkat 3, 8, 8 kali 3, 24. Kurang ini, salin. Plus C. Nah, tuh, rapihin sendiri nanti. Ya, itu hasil untuk nomor 9C. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lihat nomor 10. Nomor 10 ini sebenarnya ya kayak tadi ya, dekomposisi pecahan parsial. Jadi intinya adalah kamu harus jeli, kamu harus lihat pangkat di pembilang, pangkat tertinggi di pembilang sama pangkat tertinggi di penyebut. Tapi nomor 10 yang kita mau coba hanya 10A saja. Tapi 10A sudah terlihat dengan jelas pangkat tertinggi di pembilang lebih besar daripada yang di penyebut. Ya. Maka dari itu kita akan lakukan pembagian panjang. X pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat tambah X kurang 2. Agar X pangkat 3-nya musnah, kita kalikan dengan X, si pembagi kita, jadi X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 2X. Sisanya apa? Sisanya minus X kuadrat plus 2X. Agar minus X kuadratnya musnah, ya saya kalikan dengan minus 1. Si pembagi. Ini minus X kuadrat minus X plus 2. Kurangin apa? Ini 3X min 2. Sudah selesai. Jadi saya bisa tulis X pangkat 3 dibagi X kuadrat tambah X tambah 2. Ini adalah sama dengan hasil bagi ditambah
sisa bagi dibagi pembagi. Jadi bisa kita tentukan bahwa A-nya 1, B-nya -1, C-nya 3, dan D-nya -2. Gampang. Nah, untuk mengintegralkan yang nomor 10A, nggak bisa langsung dihajar gitu ya, karena bagian ini masih belum sederhana. Kamu bisa lihat ini pembagian dua polinom, dan pangkat tertinggi di pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Jadi kamu harus pisahkan dulu ya, kayaknya x kuadrat tambah x min 2 bisa difaktorin ya. Kamu harus lakukan dekomposisi pecahan parsial dulu. Kalau misalkan kamu pengen ngitung integralnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan nomor 10? Nggak ada. Sip. Nomor 13 kalau gitu. Nah, ini satu buah integral yang bisa dikerjakan dengan banyak metode. Ya. Yang tadi saya sempat singgung juga ya, bahwa kalau saya misalnya kayak gini, gimana ya? Bener nggak ya? Ya, selama cara kamu valid dan lancar-lancar aja ngerjain integralnya, harusnya akan sama. Gitu ya. Pekerjaan kita sama pekerjaan saya sama pekerjaan kamu harusnya sama pada akhirnya. Sekarang kita coba ya, nomor 13 dengan 3 buah metode di sini. Yang A, kita akan coba pemisahan U-nya adalah T plus 7. Artinya saya bisa tulis T-nya adalah U kurang 7. Artinya lagi, saya bisa tulis dt-nya adalah du. Ya. Sama. Ya. Maka dari itu, integral dari T akar T plus 7 dt, ini akan menjadi, kita ubah semua dalam U, integral dari U min 7 dikali akar U du. Ini adalah integral dari U pangkat 3 per 2 dikurangi 7 kali U pangkat setengah ya. Du. Kok dt? Du. Yang adalah 2 per 5 U pangkat 5 per 2 dikurangi 7 kali 2 per 3 U pangkat 3 per 2 ya. Balikin lagi ke T. Balikin lagi ke T. Apa jadinya? 2 per 5 T plus 7 pangkat 5 per 2 dikurangi 14 per 3 T plus 7 pangkat 3 per 2 plus C. Itu yang A. Kalau yang B, substitusinya agak sedikit beda. Ini segambreng-gambreng disubstitusin sama akar-akarnya. Berarti saya punya U kuadratnya adalah T plus 7. Berarti saya punya T-nya adalah U kuadrat min 7. Berarti saya punya dt-nya adalah 2U du. Berarti integral kita, T akar T plus 7 dt menjadi integral dari U kuadrat min 7 dikali U. Dikali dt-nya 2U du. Yang adalah integral dari 2U pangkat 4 dikurangi 2 kali 7, 14 U kuadrat du. Yang adalah 2 per 5 U pangkat 5 dikurangi 14 per 3 U pangkat 3 plus C. Kalau disubstitusikan, kita akan punya 2 per 5. U-nya adalah akar T plus 7, berarti T plus 7 pangkat 5 per 2 kurangi 14 per 3, T plus 7 pangkat 3 per 2. Sama persis. Ya, sama persis. Nah, sekarang kita lihat pakai integral parsial. Di sini, dua-duanya kastanya sama gitu ya, sama-sama fungsi aljabar kali fungsi aljabar. Berarti pilihnya yang mana? Ya, itu harus coba-coba. Harus coba-coba ya. Harus coba-coba. Di sini saya akan memilih punya T dan dv-nya adalah akar T plus 7 dt. Maka saya akan punya du-nya adalah dt dan v-nya adalah integral dari itu. Kamu bisa pakai metode substitusi ya.
Jadi 2/3 T plus 7 pangkat 3/2. Ya. Bisa dicek sendiri. Maka dari itu, integral kita adalah U kali V, ya, saya tulis dulu, integral T akar T plus 7 dt, U kali V, 2/3 kali T plus 7 pangkat 3/2, min integral VDU. V-nya adalah 2/3, T plus 7 pangkat 3/2, DU-nya dt. Ini pakai metode substitusi sekali lagi. Jadi kita akan punya 2/3 kali T plus 7 pangkat 3/2 dikurangi 2/3 dikali 2/5 T plus 7 pangkat 5/2 tambah C. Loh kok nggak sama Kak sama yang atas? Sama, coba aja kamu utak-atik pasti sama. Cuman saya males utak-atik. Sama-sama, kamu bisa kotret dan utak-atik sendiri. Kamu bisa keluarin dulu T plus 7 pangkat 3/2-nya kamu keluarin. Kayak gitu-gitu. Kamu bisa utak-atik sendiri. Ya. Itu ya, untuk nomor 13. Ada pertanyaan untuk nomor 13? Tidak ada lagi. Yeay. Satu nomor terakhir. Ya, misalkan D, oh ini ngomongin elips ya. Kita pengen ngitung daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir bagian atas ya. Kita pengen menentukan dulu titik potong kurvanya dengan sumbu X. Sangat gampang. Yaitu dengan cara kita nolkan aja Y. Gitu ya. Kita nolkan aja Y. Yaitu sisanya adalah X kuadrat per 9 sama dengan 1. Oh ya ketahuan. Ya X kuadratnya 9. Ya berarti X-nya plus minus 3. Ya. Plus minus 3. Berarti titik potongnya, hati-hati, titik potong ya berarti kamu nyebutnya dalam bentuk koordinat. Ya. Min 3,0 dan 3,0. Lalu yang B, kita coba menentukan atau menyatakan luas daerah D sebagai integral. Sebelumnya, kita ingat-ingat lagi, mohon maaf sekali lagi, saya harus minjem pengetahuan kamu di bab 5 tentang gimana cara nentuin luas daerah. Namanya bab 5, aplikasi integral, selalu ada 4 langkah ya, setiap prinsipnya. Ya. Iris, taksir, jumlahkan, integralkan. Berarti kita harus mengiris dulu daerah kita. Pilihan irisannya, mau horizontal atau vertikal, di sini paling enak vertikal. Ya, karena atasnya jelas, si elipsnya, bawahnya jelas, sumbu X juga. Gitu ya. Jadi kita bisa menentukan fungsinya dengan mudah nanti. Saya gambar seperti ini. Ya, irisannya, persegi panjangnya, tebalnya delta X, dan tinggi persegi panjangnya bisa dihitung nanti. Ya, atas kurang bawah gitu ya. Nah, tapi apa ini persamaan elips yang bagian atas? Ini kan persamaan elips yang atas sama bawah gitu ya. Kita kotret, berarti kan di sini Y-nya harus positif gitu ya kalau bagian atas. Berarti Y kuadrat per 4 sama dengan 1 dikurangi X kuadrat per 9. Oh, jadi Y kuadratnya adalah 4 dikali 1 min X kuadrat per 9, sehingga Y-nya harusnya kan plus minus akar sesuatu. Cuman kita ambil yang bagian atas ya, berarti kita ambil akar yang positifnya saja. Jadi 2 akar 1 min X kuadrat per 9. Maka dari itu, setelah kita mengiris, elemen luas kita yang berbentuk persegi panjang itu adalah delta AI. Ini adalah tinggi kali lebar. Tingginya adalah si elips ini dikurangi 0, 2 kali akar 1 min X I kuadrat per 9, X I bar, dikali delta X. Ya. Maka dari itu, luas kita adalah limit N menuju ta hingga sigma dari 1 sampai delta AI. Yang adalah integral
Dari berapa sampai berapa? Ya batas untuk X-nya kan kita mengintegralkan untuk X ya. Dari min 3 sampai 3. Si angka 2-nya keluarin aja dari integralnya. Sisanya apa? Akar 1 min X kuadrat per 9 dx. Ini yang mau kita hitung integral di nomor C. Tentunya kita bisa lihat di sini integran. Integran itu fungsi yang mau diintegral ini. Ini fungsi genap. Fungsi genap. Batasnya batas simetris. Ya. Simetris dari min 3 sampai 3. Saya mau pinjam lagi yang kamu tahu di bab 4 dulu, bahwa kalau integral tentu batasnya simetris, saya bisa hitung 2 kali, tapi selangnya cuma dari 0 sampai 3 gitu. Jadi si luas kita bisa dituliskan menjadi 4 kali integral 0 sampai 3 dari fungsi yang sama. Karena ini fungsi genap ya. Nah, selanjutnya saya mau tuliskan dia dalam bentuk X per 3 dikuadratkan. Ini adalah bentuk A kuadrat min sesuatu kuadrat. Maka dari itu pemisalan yang akan kita lakukan adalah sinus. Jadi kita akan misalkan, misal X per 3 kita adalah sinus T. T-nya dikasih batas, sekali lagi biar ada inversnya. Maka dari itu, saya akan punya sepertiga dx adalah cos T dt ya. Hati-hati, batas berubah. Kalau X-nya 0, saya akan punya persamaan apa? 0 per 3 sama dengan sin T. T-nya berapa? Biar sin-nya jadi 0. T-nya harus ada di sini. Ya 0. Ya 0. Nggak ada lagi. Sekarang kalau X-nya 3. X-nya 3. 3 per 3 itu 1. Sin T. Jadi sin T sama dengan 1. T-nya berapa ya agar sin T-nya jadi 1? Ya, pi per 2. Ya. Sisanya apa? Sisanya adalah akar 1 kurang sin kuadrat T dikali cos T dt. Ini dikali 3 gitu ya, karena dx-nya jadi 3 kali cos T gitu ya. Kali 3-nya saya keluarin. Nah. Ya. Sip. Lanjut. 12 integral 0 sampai pi per 2. 1 min sin kuadrat T, cos T. Cos kuadrat T. Tapi diakarin jadi cos T doang. Cos T kali cos T, cos kuadrat T. Waduh, trigonometri lagi. Pangkatnya pangkat genap. Tadi saya sempat ngomong, kalau pangkatnya genap, saya mau pakai identitas sudut ganda. Jadi cos kuadrat X itu sama dengan 1 tambah cos 2X per 2. Gitu ya. Saya mau pakai sifat itu. Apa tuh? Saya tulisnya pisah ya, saya tulis pisah ya. Setengah tambah cos 2T per 2 dt. Oke, mari kita kerjakan ke bawah sedikit. Oke, setengah, integral setengah, 12 integral setengah T per 2. Integral cos 2T per 2 adalah sin 2T per 4. Nah, silahkan cek sendiri. Pakai substitusi standar ya. Masukin 0, 0. Masukin pi per 2, si sinus ini jadi 0. Ya, karena kan sinus dari pi mah 0. Jadi sisanya tinggal ini doang, masukin pi per 2. Jadi 12 kali pi per 2 per 2. 12 kali pi per 4. Berapa? 3 pi. Selesai. Gitu ya? Selesai. 3 pi. Oke, kira-kira itu tentunya saya mau ngingetin beberapa bab pertama kita di Matematika 2A itu full dengan metode. Bagi orang-orang yang jago ngapalin sih, wah sangat bahagia gitu ya. Gampang nih, ngapalin doang. Nah, bagi orang yang struggle seperti saya waktu dulu, harus banyak latihan. Harus banyak latihan. Nggak bisa dengan
ya nonton aja ini di YouTube diulang-ulang 10 kali juga nanti hafal sendiri. Enggak. Kamu harus kayak cobain sendiri. Soal yang diperin, ya cobain. Usahakan jangan nyalin temen dulu, cobain dulu. Demi keselamatan UTS kamu. Oke? Cobain sendiri dulu. Oke? Yang nggak ditandain, cobain juga gitu. Jangan bukannya nggak penting gitu ya. Kamu harus nyobain semua ini. Makin banyak latihan, makin bisa ini. Ini mungkin kata-kata yang sudah bosen didengar. Tapi itu beneran. Makin banyak latihan, makin bisa pasti. Kalau namanya cuma ngetes metode doang, kayak gitu. Makin terbiasa. Makin terbiasa, nanti kamu juga pasti udah di luar kepala gitu. Oh, ada integral ini ngerjain pakai ini langsung. Langsung kepikiran pasti, kalau udah kebanyakan latihan. Ya, sip. Kalau gitu. Itu tentang bab 7. Nanti minggu depan harusnya kita akan ketemu di bab 8. Ya, untuk tak tentu dan integral tak wajar. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Nggak ada? Wah, sangat-sangat yakin ya dengan bab 7 ini. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak sudah hadir. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Ya.